Ini adalah daftar para superstar NBA di wilayah timur 15 tahun yang lalu. Tapi sekarang cuma segini aja, berkurang 50%. Padahal wilayah timur sudah mendominasi selama sekitar 50 tahun sejak NBA pertama kali dibentuk. Tapi kok bisa mereka sekarang merosot drastis dan tertinggal jauh dari wilayah barat? Ternyata ini bukanlah sebuah kebetulan, karena beberapa pergerakan dan keputusan krusial dari wilayah timur sendirilah yang akhirnya membuat mereka berada di titik ini. Untuk mengetahui semua itu, kita perlu kembali ke era 90-an. Di masa ini, wilayah timur masih jauh lebih superior dibandingkan wilayah barat. Itu dapat kita lihat melalui persentase kemenangan head-to-head antara timur dan barat secara keseluruhan tiap musimnya, di mana timur selalu memiliki persentase kemenangan lebih dari 50% dari barat. Kalau dilihat dari kejuaraan, sebagian besar gelar juara di era ini juga selalu dibawa pulang oleh tim dari wilayah timur. Bahkan faktanya, wilayah timur sudah meraih lebih dari 60% gelar juara dalam sejarah NBA pada saat itu. Tokoh utama dari wilayah timur di era 90-an adalah dinasti Michael Jordan dan Chicago Bulls, di mana mereka berhasil memenangi 6 gelar juara NBA. Tapi Jordan dan Bulls nggak akan bisa bermain seperti ini selamanya. Setelah menjadi juara pada 1998, Jordan memutuskan pensiun untuk yang kedua kalinya, Scottie Pippen dan Dennis Rodman pindah ke tim lain di wilayah barat, dan dengan begitu saja wilayah timur langsung kehilangan pilar dominasi utama mereka. Di momen itu sebenarnya wilayah timur masih unggul dari wilayah barat, karena secara statistik, persentase kemenangan mereka dalam head-to-head masih 55%. Namun ternyata ini cuma masalah menunggu waktu saja. Karena pada musim yang sama, gelar juara dibawa pulang oleh tim wilayah barat, dan setahun kemudian, wilayah barat akhirnya punya persentase kemenangan yang lebih tinggi dari wilayah timur. Tapi perubahan tren yang mendadak ini bukan cuma karena bubarnya dinasti Bulls. Di tengah dominasi mereka kala itu, tim-tim lain di wilayah timur perlahan melepas bibit-bibit unggul ke wilayah barat yang bakal membuat mereka terpuruk selama beberapa dekade ke depan sampai saat ini. Pada 1996, Charlotte Hornets berhasil mendapatkan Vlade Divac, big man yang solid pada saat itu. Tapi mereka mendapatkannya melalui trade dengan Lakers. Dan sebagai gantinya, Lakers mendapatkan bocah SMA 17 tahun bernama Kobe Bryant. Gak berhenti sampai situ saja, sebulan kemudian, superstar muda dari Orlando Magic, Shaq, juga memutuskan untuk keluar dari wilayah timur dan pindah ke Lakers. Tapi bedanya, Shaq datang sebagai free agent. Jadi Magic gak mendapatkan satu pun aset sebagai gantinya. Setahun kemudian, Boston Celtics punya kemungkinan paling besar untuk mendapatkan first overall pick. Tapi Dewi Fortuna berpihak pada San Antonio Spurs, sehingga wilayah barat akhirnya mendapatkan calon superstar dan legenda lagi setelah Spurs memilih Tim Duncan. Kejadian yang sama seperti 1996 terjadi lagi di NBA Draft 1998. Di urutan ke-9, Milwaukee Bucks memilih Dirk Nowitzki, tapi dia langsung di-trade ke Dallas Mavericks, lagi-lagi memberi amunisi secara cuma-cuma ke wilayah barat. Kobe, Shaq, Duncan, dan Dirk akhirnya jadi superstar yang berkuasa di era 2000-an. Our champions again. 113-107. The San Antonio Spurs are your world champions. Setelah gelar terakhir Bulls pada 1998, wilayah barat selalu keluar sebagai juara NBA selama 5 tahun beruntun. Detroit Pistons akhirnya mematahkan streak itu setelah mempermalukan Lakers pada 2004. Tapi ada fakta dari wilayah timur yang sangat mengkhawatirkan di balik itu. Tren kemenangan head-to-head antara timur dan barat jadi semakin timpang. Wilayah timur hanya mencatatkan persentase 37% saja, sedangkan wilayah barat meroket sampai 63%. Celtics hanya bisa meraih total 36 kemenangan pada 2004, tapi mereka tetap lolos playoff di posisi ke-8. Sebagai perbandingan, kalau kita taruh Celtics di wilayah barat saat itu, mereka akan berada di peringkat 13, sangat jauh di bawah papan klasemen. Wilayah timur memang masih punya bintang-bintang yang hebat seperti LeBron James, Dwight Howard, dan Dwayne Wade. Tapi kalau dibandingkan dengan talenta-talenta yang mereka buang ke wilayah barat, mereka tetap nggak ada apa-apanya. Boston Celtics berupaya untuk membuat wilayah timur jadi semakin kuat dengan membentuk super team dan mengambil Kevin Garnett dari wilayah barat. Tapi pada akhirnya mereka cuma bisa jadi juara sekali saja, dan sisanya selalu direbut oleh Lakers dan Spurs. Tapi ada satu hal menarik yang terjadi pada musim 2008-2009. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, wilayah timur memiliki persentase kemenangan di atas 50%. Ada juga dua tim yang berhasil memenangi setidaknya 60 game, sedangkan di wilayah barat cuma satu. Kalau dilihat memakai kacamata ini, wilayah timur bisa saja dibilang lebih kuat dibanding barat. Tapi kalau kita geser untuk melihat apa yang terjadi di bawah, ceritanya langsung berbeda. Phoenix Suns menduduki peringkat 9 wilayah barat dengan rekor menang kalah 46-36. Dengan itu, mereka nggak bakal bisa bermain di playoff karena cuma 8 tim yang bisa lolos. Tapi kalau kita pindahkan Suns ke klasemen wilayah timur, coba kalian lihat, posisi mereka bakal langsung naik ke peringkat 5. Ini artinya wilayah barat masih tetap jauh lebih ketat dan kuat dibandingkan wilayah timur. Hal yang sama juga terjadi pada musim 2013-2014. Phoenix Suns yang lagi-lagi menduduki peringkat 9 dengan rekor menang kalah 48-38,
punya rekor menang kalah yang sama dengan Toronto Raptors di wilayah timur yang berada di peringkat ketiga. Dan coba tebak, pada musim ini untuk kedua kalinya, wilayah timur hanya mencatatkan persentase kemenangan 37% melawan wilayah barat. Sudah 10 tahun berlalu, hasil akhirnya masih sama saja. Tapi yang setelah ini mungkin bisa semakin menggambarkan betapa buruknya wilayah timur dibandingkan wilayah barat. Tahun 2015 ini daftar pemain wilayah timur yang namanya masuk ke dalam All NBA Team. LeBron James, Kyrie Irving, dan Pau Gasol. Cuma 3 pemain. Dari wilayah barat ada 12 pemain, 4 dibanding 1. Dan pada musim yang sama, OKC Thunder yang meraih 45 kemenangan juga masih belum bisa masuk playoff. Sedangkan di wilayah timur, Washington Wizards dengan jumlah kemenangan yang sama bisa berada di peringkat kelima. Perbedaan kekuatan antara dua wilayah ini sudah jadi semakin timpang. Dan ternyata, wilayah timur masih bisa menerima pukulan yang lebih keras lagi untuk membuat mereka semakin lemah. Karena persaingan di wilayah barat jadi semakin panas dan kompetitif, tim-tim di sana bakal berjuang mati-matian untuk merekrut para pemain yang lebih bertalenta. Paul George, Jimmy Butler, dan Carmelo Anthony, bintang-bintang andalan dari wilayah timur saat itu, semuanya disikat habis oleh wilayah barat. Sedangkan mereka nggak mendapatkan aset yang berarti sebagai gantinya. Sama seperti apa yang terjadi di akhir 90-an. Jadi di titik ini, wilayah barat bisa jadi sangat dominan selama bertahun-tahun bukan cuma karena mereka pintar mengambil pemain-pemain dan bintang bertalenta, tapi juga mungkin karena manajemen tim wilayah di timur yang sangat buruk dalam membuat keputusan serta melihat potensi pemain mereka. Dan apa yang terjadi di NBA Draft era 2020-an ini juga semakin memperparah perbedaan kekuatan kedua wilayah. Wilayah barat berhasil mendapatkan pemain first overall pick yang memiliki generational talent seperti Anthony Edwards, Wemby, dan Cooper Fleck. Wilayah timur, selain Kate Cunningham, pemain first overall pick lainnya bahkan masih harus membuktikan bahwa mereka bisa dan layak untuk jadi bintang yang diandalkan. Tapi kalau kita kembali lagi ke angka statistik, wilayah timur sebenarnya sempat naik lagi dengan mencatatkan persentase kemenangan 50% dari wilayah barat. Semuanya terlihat seimbang, mulai dari komposisi di papan klasemen sampai perbandingan jumlah pemain di All NBA Team. Sayangnya itu tidak bertahan lama, karena yang jadi juara saat itu tetaplah wilayah barat sampai sekarang, kecuali pada 2024 lalu. Wilayah timur tetap saja akan kembali ke posisi yang sama. Ketatnya persaingan di wilayah barat membuat tiap tim di sana sepenuhnya berkomitmen untuk jadi sehebat mungkin apapun caranya. Bahkan saat video ini dibuat, peringkat ketiga dan ketujuh di papan klasemen wilayah barat hanya berjarak 3 game saja. Artinya, sehebat apapun suatu tim yang berada di area itu, mereka tetap bisa masuk ke zona play-in kalau mereka tiba-tiba kalah beberapa game. Di sisi lain, dengan wilayah timur yang lebih encer, bisa jadi mereka punya mindset yang berbeda. Lihat saja di play-in wilayah ini. Ada 3 tim yang sama dari tahun ke tahun yang masih nyantol di babak ini. Saat video ini dibuat, Hawks dan Heat masih saja terjebak di zona play-in musim ini. Untuk Bulls, posisi mereka malah makin anjlok ke bawah. Bahkan di sebulan pertama pada musim ini, masih ada 3 tim yang baru meraih 1 kemenangan dan semuanya berasal dari wilayah timur. Ditambah dengan Jason Tatum yang baru kembali dan performanya masih nggak konsisten serta menurun drastis, dan Tyrese Haliburton yang harus absen sepanjang musim karena cedera, wilayah timur yang kekuatannya sudah nggak terlalu berarti jadi semakin terpuruk lagi. Itulah episode kali ini. Free design diskon hingga 60% dan free ongkir spesial cuma di bulan Ramadan. Gas sekolah aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan membagikan video menarik lainnya. Thanks for watching and see you in the next video.